Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang paling pantas untuk dipuji, dicintai, dihormati dan ditunduki. Karena memang kata kuncinya, La ilaha illallah, La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah di langit dan di bumi kecuali Allah. Dan dia telah menggantungkan segala kebutuhan kita, yang kita butuhkan untuk roda kehidupan di muka bumi dengan memuji namanya, Alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan kalimat yang mulia ini. Juga kita banyakkan salam hormat kita kepada manusia terbaik yang telah membawa kepada kita hukum halal haramnya Sang Pencipta, sehingga kita punya panduan hidup. Dan juga Sang Pencipta Allah telah menjadikan mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik ini sebagai ibadah buat kita dan pendekatan diri kepadanya. Juga dari sisi yang lain Sang Pencipta Allah bersama malaikatnya mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik ini. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan masuk sekarang lebih dalam lagi membahas tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan masuk mengerucutkan bahasan ke Mekah. Bahasan ini tentu akan saya mulai dari seorang tokoh Mekah bernama Qusay bin Kilab. Qusay bin Kilab. Qusay bin Kilab ini adalah salah satu keturunan dari Fikhir. Dan Fikhir adalah nama lainnya Quraisy. Jadi Quraisy itu julukan. Karena si Fikhir ini, seperti saya jelaskan tadi siang, kalau seseorang di negeri Arab atau suku Arab itu memiliki kelebihan fisik, kepintaran, kekayaan, keturunan, maka dinisbatkan suku padanya. Kebetulan dari turunan Ismail alaihissalam di Mekah dan turunan suku Jurhum, ada satu orang yang sangat menonjol bernama Fikhir. Dan Fikhir ini karena dia menonjol maka diberikanlah nama lainnya Quraisy. Dinisbatkanlah suku Mekah namanya Quraisy. Salah satu turunan Fikhir ini yang merupakan turunan Ismail alaihissalam dan turunan suku Jurhum adalah Qusay bin Kilab. Kalau teman-teman masih ingat, di pertemuan kita pada bulan yang lalu, saya pernah menekankan tentang kisah Mekah awalnya dihuni oleh suku Jurhum yang hijrah dari Yaman. Kemudian tinggal bersama Hajar dan Ismail alaihi wassalam. Berjalan bertahun-tahun sampai Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam meninggal dunia, datang satu suku Arab yang ingin merebut Mekah dan berhasil, namanya suku Khuza'ah. Masih ingat ya? Tidak ada suara, senyap. Berarti memang lupa semua. Jadi suku Khuza'ah ini datang merebut. Dan salah satu pimpinan Khuza'ah, Amr bin Luhai, yang memasukkan patung di Jazirah Arab, di Mekah. Gitu kan. Suku Khuza'ah ini berkuasa di Mekah sampai 500 tahun. Dan pada saat Jurhum dikalahkan oleh Khuza'ah, suku Jurhum sempat menimbun air Zam-Zam. Jadi 500 tahun mereka memimpin di Mekah, nggak ada sama sekali air. Kita bahas sekarang tentang keadaan satu orang tokoh ini, karena kalau panjang kita ceritakan panjang lebar Mekah ini cukup panjang, tokoh-tokohnya banyak, tapi saya ingin merucutkan ke Qusay bin Kilab. Qusay bin Kilab ini salah satu turunan Jurhum dan turunan Ismail alaihissalam. Dia sempat berpikir, bagaimana bisa ini setelah 500 tahun ya? Bagaimana bisa Mekah ini yang tadinya dikuasai oleh suku dia, Jurhum, dan juga kakeknya Ismail alaihissalam, direbut oleh Khuza'ah. Walaupun di Mekah itu suku Khuza'ah sama suku Jurhum sudah berbaur ya. Karena sudah terlalu lama ratusan tahun, akhirnya mereka berbaur satu sama yang lain, tetapi tetap kekuasaan kerajaan di bawah kekuasaan Khuza'ah. Qusay bin Kilab lalu memperbaiki keadaan ekonominya. Dia berbisnis, dia berdagang sampai Allah membukakan kekayaan yang sangat banyak. Pada saat itu teman-teman sekalian, Raja Mekah dari suku Khuza'ah bernama Hulail. Hulail ini memiliki seorang anak wanita, anak tertuanya, terkenal dengan kecantikannya, anak raja.
Qusay bin Kilab datang dan melamar. Dan pada saat itu dia orang kaya raya, dia punya kedudukan, dihormati di Mekah. Oleh Hulail diterima lamarannya. Selama ini kalau suku Jurhum mau melamar suku Khuza'ah selalu ditolak umumnya. Karena memang ada persaingan dari dulu gitu kan. Mereka berbaur saling transaksi, kalau berdagang, bertetangga. Tapi pernikahan tidak. Pertama kalinya dari suku Jurhum diterima lamarannya. Itu adalah Qusay bin Kilab. Oleh Hulail, kepala suku sekaligus raja, kepala suku Khuza'ah sekaligus raja Mekah. Pada saat dia menikah dengan anaknya Hulail, Qusay ini menunjukkan yang terbaik, ya. Dia patuh, dia bantu mertuanya dan seterusnya, sampai mertuanya meninggal. Waktu mertuanya meninggal, Qusay menjalankan misinya. Dia lalu mengiklankan dan menobatkan diri menjadi raja Mekah pengganti mertuanya. Orang-orang yang dari suku Khuza'ah menolak. Bagaimana bisa kau jadi raja? Raja jelas dari Khuza'ah. Kamu dari Jurhum. Enggak boleh gitu. Maka pada saat itu terjadi perseteruan. Sampai akhirnya Qusay meminta pertolongan dari orang-orang sesuku dengan dia dari Jurhum, dan Khuza'ah juga berkumpul. Akhirnya terbentuk dua pasukan dan terjadi peperangan besar di Mekah. Pertumpahan darah yang sangat besar dan banyak sekali korban pada saat itu. Pada saat mereka melihat korban banyak sekali teman-teman sekalian, maka tokoh-tokohnya termasuk Qusay bin Kilab dan anak-anaknya Hulail yang merupakan ipar-ipar dari Qusay sendiri, mereka akhirnya sepakat, kita harus ada penengah nih yang mengambil hukum supaya jelas siapa yang memimpin Mekah. Maka mereka akhirnya sepakat menunjuk satu orang yang dituakan di Mekah pada saat itu, dan memang umurnya sudah sangat tua. Orang ini namanya Ya'mur bin Auf. Ya'mur bin Auf, dia ditunjuk oleh orang-orang Quraisy dari Jurhum dan juga ditunjuk oleh orang-orang Khuza'ah, nunjuk, dan diambillah sumpah atas nama Allah, apapun keputusan Ya'mur harus diterima. Baiklah, Ya'mur pada saat itu umurnya 120 tahun, orang yang sangat tua dan dituakan sekali, dihormati. Datang lalu mendudukkan Qusay dan anak-anaknya Hulail. Lalu mulailah ditanya oleh Ya'mur, wahai Qusay, apa alasan anda membentuk pasukan mau merebut Mekah dari keturunan mertua anda ini, apa sebabnya? Maka Qusay mengatakan, semua kita ini tahu kisah Mekah ini berawal dari kakek saya yang bernama Ismail, dan Ismail seorang nabi. Ismail menikahi suku Jurhum, anak kepala suku Jurhum, dan itu turunan kami. Kami yang membentuk komunitas di Mekah, kami yang membentuk ekonominya, kami yang membangun Ka'bah, kami yang semuanya disebutkan. Sementara Qusay menyebutkan ini, anak-anaknya Hulail dari suku Khuza'ah nggak bisa ngomong apa-apa, karena memang semuanya betul. Memang tidak ada. Khuza'ah ditanya, lalu kalian punya apa? Nggak ada. Tidak ada andilnya di Mekah. Cuma datang pasukan dari luar menyerang Mekah, kemudian langsung menguasai. Nggak ada andil sama sekali. Tiba-tiba pada saat itu Ya'mur mengambil sebuah keputusan, mengatakan keputusan yang mutlak, seluruh Mekah, kerajaannya, kekuasaannya, pengurusan jemaah hajinya, pengurusan Ka'bahnya, ya, semuanya untuk Qusay bin Kilab. Maka dengan keputusan ini teman-teman sekalian, Qusay bin Kilab menjadi Raja Mekah. Menjadi Raja Mekah. Dan pada saat itulah kerajaan yang sudah hilang 500 tahun dari keturunan Jurhum kembali. Pada saat itu Qusay melakukan banyak sekali perkembangan di Mekah. Di antaranya dia membangun sebuah tempat namanya Darun Nadwa. Darun Nadwa ini oleh Qusay dibuat sangat luas, sangat besar, sebuah auditorium kalau kita sekarang sangat luas gitu kan. Tapi belum ada buku sejarah yang menyebutkan seberapa luas, seberapa dia menampung manusia. Tapi
Dari buku-buku sejarah disebutkan Darun Nadwa pada saat itu multifungsi, dilakukan apa saja di situ. Pertemuan orang-orang Mekah, pertemuan tokoh-tokoh Mekah, sampai Qusay bin Kilab melarang siapapun orang Mekah menikah kecuali di Darun Nadwa, harus di Darun Nadwa. Kalau anak bayi baru lahir, bawa ke Darun Nadwa. Pokoknya Darun Nadwa ini menjadi simbolnya Mekah. Termasuk juga pada saat orang-orang Quraisy ingin memerangi Nabi SAW, nanti kita akan belajar pada saat beliau mau hijrah pun ke Madinah atau mau dibunuh, itu mereka kumpulnya di Darun Nadwa ini.